Selamat datang di program belajar mandiri. Kali ini kita belajar tentang bab 2 dengan topik elektronik email, SMTP, POP3, dan IMAP. Nah, secara umum ada 3 komponen penting dalam suatu elektronik mail atau email ini. Yang pertama adalah user agent, kemudian mail server, sama protokolnya itu sendiri yaitu SMTP. Jadi SMTP itu protokol untuk mengirim email. Berbicara tentang user agent di sini, contohnya yang kita sering lihat sehari-hari yaitu Outlook, Microsoft Outlook itu ya, atau web email dan sebagainya. Itu adalah email reader, jadi semacam user agent. Nah, secara umum seperti ini modelnya. Jadi ada user agent banyak sekali, itu bentuknya desktop atau web atau apa. Kemudian di sini ada mail server dan protokolnya di sini. Yang kedua, komponen kedua adalah mail servernya sendiri, yaitu di dalamnya ada mailboxnya. Jadi masing-masing user itu punya mailboxnya masing-masing, dan message queue-nya ketika kita ngirim suatu email, maka dia akan masuk ke queue ini, nanti akan dikirim ke target yang dituju. Nah, SMTP-nya itu yang menghubungkan email server dengan si pengirimnya. Jadi kalau misalkan mail server kita kirim, misalkan Anda punya Gmail mau kirim ke Yahoo, nah ini antar ini bisa berbicara. Nah, SMTP-nya sendiri ini dokumennya atau standar yang digunakan adalah RFC 2821. Anda bisa searching di situ, dan pada umumnya servernya menggunakan port 25 dan transfernya secara TCP. Yaitu kalau kita melakukan transfer ya, itu ada 3 tahapan: handshake ya, handshake, kemudian transfer a message, sama closure. Setelah kita sukses masuk ke server, maka kita menggunakan beberapa perintah yang di SMTP untuk mengirim email, dan kemudian ada responnya. Jadi semua komen-komen yang dikirim itu harus menggunakan ASCII 7 bit, termasuk kalau ada user passwordnya itu harus menggunakan ASCII juga. Nah, ini adalah skenario bagaimana kita mengirim message alias dari Bob ini ya. Pertama, alias ini mengirim suatu email ke Bob dengan target seperti ini. Kemudian si alias ini emailnya akan masuk ke server ini. Jadi servernya dia punya email mungkin a.com mungkin, masuk ke sini. Nah, kemudian dia akan kirim ke sesama server ini. Jadi misalkan a.com, ini b.com, ini akan kirim ke sini. Dari sini dia akan sesuaikan mailboxnya sesuai dengan yang email dari si Bob ini. Nah, suatu ketika kalau si Bob ini user agentnya dinyalakan, maka dia akan mendapatkan email yang dari alias ini. Itu adalah proses bagaimana pengirimannya. Nah, ini adalah perintah yang bisa kita gunakan di sini. Jadi ketika loginnya sukses, maka kita bisa kirim ke sini. Kemudian hello, ada respon dari servernya. Ini server, ini klien, ini server, klien. Kemudian kita ketik mail from, jadi ini bisa digunakan di telnet ya. Mail from .2 alias ini, kemudian servernya ke sini, receive to juga ke sini, dapat responnya, data, dan sekian. Nah, itu sangat simpel digunakan dengan menggunakan telnet ini. Misalkan saya gunakan telnetnya UI 25,
ini kalau masih ini. Oke, ini mati servernya, saya coba yang lain. Ups, ya ini bisa. Nah, ini setelah ini Anda bisa menggunakan beberapa perintah seperti ini. Misalkan Anda ketik hello, dia nggak kenal. Misalkan hello gun, maka dia akan muncul responnya dari mereka. Jadi sebenarnya ini sembarang aja hello ABC, ya dia akan jawab seperti itu. Kemudian kita bisa tahu responnya apa aja di situ yang dimiliki fiturnya dengan hello ini seperti ini. Hello, hostname-nya misalkan Anda Oke, nah ini adalah fitur-fitur yang ada di dalam SMTP ini. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ini ada namanya autentikasi plan. Artinya sebelum mengirim email ini, Anda harus memasukkan user dan password. Jadi Anda memasukkan user password, di mana user dan passwordnya ini Anda harus melakukan enkripsi. Coba seperti ini. Jadi banyak sekali beberapa autentikasi. Jadi mekanisme sangat banyak sekali. Anda bisa mencoba yang lain. Lebih detailnya nanti akan kita bahas bagaimana prosesnya di demo yang khusus untuk Telnet. Oke, secara umum jadi SMTP ini adalah persistent connection, kemudian semua perintah diakhiri line return ya, jadi semacam enter gitu. Nah, kalau kita bandingkan dengan HTTP ini, maka HTTP itu push, kalau SMTP adalah push. Jadi kita bisa mengirim suatu paket ke SMTP, namun dua-duanya menggunakan ASCII komennya ya, dan masing-masing juga mempunyai objek berbeda satu sama lainnya sesuai dengan protokolnya. Nah, ini adalah mail message format untuk SMTP. Jadi di sini ada headernya, kemudian di sini ada bodinya. Kemudian header di sini ada yang to, from, dan subject. Kemudian di sini ada blank, enter. Ya, di sini ada tulis enter kosong. Berarti yang bodinya adalah message-nya. Nah, ini adalah protokol untuk SMTP. Jadi prosesnya seperti ini. Jadi dari user agent dia menggunakan SMTP, sesama server juga menggunakan SMTP ini. Kemudian baru ketika user ini melakukan pengaksesan email, dia dapat email yang diperoleh sesuai dengan mailboxnya. Nah, untuk mendapatkan email, beberapa protokol yang kita bisa gunakan yaitu pertama adalah POP3, yaitu Post Office Protocol, itu menggunakan RFC 1939. Kemudian IMAP menggunakan Internet Mail Access Protocol ini ya, menggunakan RFC 1730, atau HTTP yang kita bisa lihat lewat web, Gmail, Hotmail, Yahoo dan sebagainya, itu bisa dibungkus menjadi HTTP. Nah, ini adalah proses komen yang kita bisa kirim ke protokol FTP POP3 ini untuk mendapatkan email ya. Dimana nih misalkan klien mengirim autentikasi user password
kalau ada respon plus minus itu error. Ini beberapa perintah yang digunakan. List dari message, retrieve itu untuk mendapatkan message emailnya, delete itu menghapus, sampai quit. Nah, ini beberapa perintah. Misalkan untuk otorisasi, ketika kita login sukses, kita ketik user.bob c password hangui dan sebagainya. Kemudian kita list, di sini akan muncul respon servernya 1 2 3, itu adalah nomor. Ketika kita retrieve nomor 1, maka message-nya akan muncul nomor 1. Delete itu menghapus. Nah, proses menghapus ini, kalau misalkan Anda ketik delete ini kemudian ketik list lagi, itu sebenarnya masih ada sampai Anda bilang quit ini keluar, maka sistemnya akan menghapus. Jadi ini cuman semacam dirimak aja, ditandai aja bahwa message nomor 1 tuh akan dihapus. Nah, berbeda dengan IMAP itu sendiri jauh lebih terorganisasi istilahnya ya. Jadi dia bisa buat folder-folder, kita bisa customize dan sebagainya. Kemudian state-nya juga bagus. Oke, itu topik untuk email protokol ya. Kalau ada pertanyaan Anda bisa kirim email ke saya ini. Terima kasih.